Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu Jenny, mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang. Nah, bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harapkan Ananda semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak parabola. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu sedangkan indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu, pernahkah Ananda bermain basket atau bermain sepak bola? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda lihat cuplikan video berikut. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa ada segerombolan remaja yang sedang bermain bola basket. Nah, bola basket tersebut merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari dari gerak parabola, di mana pada saat kita melemparkan bola basket tersebut ke dalam ring, lintasan yang terbentuk yaitu berbentuk parabola atau berbentuk setengah lingkaran. Nah, itu merupakan fenomena dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena dari gerak parabola ini bukan hanya saja saat kita bermain basket, masih ada beberapa fenomena lain dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Anda lihat foto di samping. Nah, dari beberapa fenomena gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari tadi, dapat kita simpulkan bahwa gerak parabola merupakan gerak benda dalam lintasan yang berbentuk parabola atau setengah lingkaran, di mana gerak parabola ini merupakan gabungan dari dua jenis gerak, yaitu gerak lurus beraturan yang arahnya horizontal dan gerak lurus berubah beraturan yang arahnya vertikal. Nah, dari beberapa fenomena gerak parabola tadi, kita juga dapat menentukan besaran yang terdapat pada gerak parabola, yaitu yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada perpindahan arah posisi, yang ketiga ada percepatan, dan yang keempat ada gravitasi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola. Baiklah Nanda, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor posisi dan vektor kecepatan pada gerak parabola. Nah, silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini berbentuk lintasan parabola, mulai dari titik A ke titik E. Nah, jadi pada gambar ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana gerak benda pada sumbu X atau horizontal adalah gerak lurus beraturan, karena kecepatan benda di setiap titik bernilai konstan. Nah, karena kecepatannya bernilai konstan, maka percepatannya bernilai 0. Selanjutnya, gerak pada sumbu Y atau vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan, karena benda mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan gravitasi bumi. Jadi, pada sumbu Y, percepatannya yaitu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, karena sumbu Y ke atas, maka nilai percepatannya yaitu negatif gravitasi bumi. Jadi, sumbu X merupakan gerak lurus beraturan dan sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vektor posisi, di mana vektor posisi ini ada pada sumbu X dan ada pada sumbu Y. Yang pertama kita bahas pada sumbu X. Nah, vektor posisi pada sumbu X yaitu X sama dengan V0X dikali T. Nah, perlu kita ingat bahwa gerak parabola ini merupakan gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, Ananda harus mengingat persamaan yang kita gunakan pada pertemuan minggu lalu mengenai gerak lurus. Nah, karena vektor posisinya X sama dengan V0X dikali T, nah,
untuk mencari V0 X-nya, yaitu V0 X sama dengan V0 cos alfa. Nah, ini persamaan dari vektor posisi pada sumbu X yang harus Ananda ingat, yaitu X sama dengan V0 X dikali T. Selanjutnya pada sumbu Y. Nah, persamaannya yaitu Y sama dengan V0 Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat, di mana V0 Y-nya yaitu V0 dikali sin alfa. Nah, ini merupakan persamaan vektor posisi pada sumbu Y. Nah, perlu kita ingat, nilai gravitasi bernilai positif jika ke bawah dan bernilai negatif apabila arahnya ke atas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai vektor kecepatan. Nah, kita akan membahas mengenai vektor kecepatan, di mana sama dengan vektor posisi tadi, vektor kecepatan ada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama kita bahas untuk sumbu X. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, persamaan dari V0 X atau kecepatan awal di sumbu X yaitu V0 dikali cos alfa. Nah, jadi kecepatan untuk sumbu X yaitu sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Jadi, kecepatan pada sumbu X itu sama dengan kecepatan awalnya. Jadi, Vx sama dengan V0X, yaitu V0 dikali cos alfa. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kecepatan awal pada sumbu Y yaitu V0 sin alfa. Nah, jadi vektor kecepatan pada sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0Y dikurang GT kuadrat. Jadi, V0Y dikurang GT kuadrat. Nah, nilai G-nya bernilai positif apabila arahnya ke bawah dan bernilai negatif apabila arahnya ke atas. Nah, jadi vektor kecepatan pada sumbu Y yaitu Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor kecepatan pada gerak parabola di sembarang titik. Nah, sama seperti yang kita bahas sebelumnya, vektor kecepatan itu ada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kecepatan benda di sembarang titik secara matematis dituliskan dengan V sama dengan akar Vx ditambah Vy. Nah, jadi untuk kecepatan benda di sembarang titik ini, kita harus mencari Vx dulu dan kita juga harus mencari Vy terlebih dahulu. Nah, karena pada gerak parabola ini merupakan vektor, berarti dia memiliki arah. Jadi, arah kecepatan benda terhadap sumbu mendatar atau sumbu X dirumuskan sebagai berikut, yaitu tan alfa sama dengan Vy per Vx. Agar Ananda dapat memahaminya dengan baik, marilah kita bahas contoh soal berikut. Seorang anak melemparkan batu dengan kecepatan 10 meter per sekon pada arah yang membentuk sudut 37 derajat terhadap tanah. Nilai dari sin 37 derajat yaitu 0,6. Tentukanlah kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon, di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahui kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon. Nah, sudut yang diapit yaitu 37 derajat. Nah, nilai dari sin 37 yaitu 0,6. Dan nilai dari cos 37 yaitu 0,8. Dan gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya berapa kecepatan dan posisi batu setelah 0,5 sekon. Nah, jawabannya yang pertama itu kita cari kecepatan pada sumbu X. Nah, kita cari terlebih dahulu kecepatan awal pada sumbu X, itu persamaannya V0X sama dengan V0 dikali cos 37 derajat. Nah, kita masukkan nilainya, maka hasilnya yaitu 8 meter per sekon. Nah, perlu kita ingat,
nilai dari kecepatan awal pada sumbu X itu sama dengan nilai di kecepatan sumbu X, maka V0X itu sama dengan Vx. Jadi, nilai dari Vx atau kecepatan pada sumbu X itu 8 meter per sekon. Nah, untuk kecepatan pada sumbu Y, kita cari kecepatan awalnya terlebih dahulu, yaitu V0Y sama dengan V0 dikali sin 30 derajat. Kita masukkan nilainya, maka kita dapatkan hasilnya 6 meter per sekon. Nah, karena sudah didapatkan kecepatan awal pada sumbu Y, kita cari kecepatan pada sumbu Y, yaitu dengan persamaan Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Nah, kita masukkan nilainya, maka didapatkan Vy nilainya yaitu 1 meter per sekon. Nah, ini kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kecepatannya, kita gunakan persamaan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, maka hasilnya yaitu akar 65 meter per sekon. Nah, dengan nilainya yaitu kita gunakan persamaan tan alfa sama dengan Vy per Vx. Kita masukkan nilainya, maka arahnya yaitu 7,1 derajat. Jadi, pada saat T sama dengan 0,5 sekon, batu tersebut memiliki kecepatan sebesar akar dari 65 meter per sekon dan arahnya membentuk sudut 7,1 derajat terhadap tanah. Nah, selanjutnya kita cari posisi batu pada saat T sama dengan 0,5 sekon. Nah, seperti yang kita bahas tadi, persamaan untuk posisi pada X yaitu X sama dengan Vx dikali T. Karena nilai Vx telah kita dapatkan, maka kita kalikan dengan waktu. Maka posisinya pada sumbu X yaitu 4 meter. Nah, begitu juga untuk sumbu Y. Persamaannya yaitu V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, maka posisi batu di sumbu Y yaitu 1,75 meter. Nah, jadi kedudukan batu atau posisi batu pada koordinat adalah 4 dan 1,75. Nah, untuk koordinat ini perlu diingat bahwa bentuknya yaitu X, titik, Y. Maka koordinatnya yaitu X, titik, Y. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.